Itu fungsinya tobat yang wajib. Faidahnya tobat yang wajib itu banyak. Salah satunya agar kita dapat taufik ibadah. Itu salah satu. Kenapa kita maka malas sembahyang? Pasti ada dosa. Kenapa kita malas berbuat kebaikan? Pasti ada dosa. Dosa-dosa itulah yang menghalangi datangnya taufik kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga pada malam ini kita dapat bertemu, berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Para muhibbin rahimakumullah, makna taubati, pengertian tobat. Wahia ay at-taubatu lugatan ar-ruju'u anisyai. Taubat itu menurut bahasa Arab, arti tobat itu kembali dari sesuatu. Kembali dari manapun disebut dalam bahasa Arab itu tobat. Jadi tobat artinya menurut bahasa Arab kembali dari sesuatu. Wa idza usnidat ilallah, apabila kalimat tobat itu disandarkan kepada Allah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, summa taba alaihim, kemudian tobat Allah atas mereka. Jadi tobat itu bisa artinya manusia tobat, bisa Allah itu tobat, cuma artinya berbeda. Kalau Allah itu artinya tobat, urida biha ruju'u lutfihi wa rahmatihi bi abdih, kembali kelembutannya dan rahmatnya dengan hambanya. Taba alaihim artinya tobat Allah atas mereka. Maksudnya Allah kembali dengan kasih sayangnya atas mereka itu hamba-hambanya tadi. Au ilal abdi, atau apabila tobat itu disandarkan kepada hamba, hamba bertobat, artinya urida biha ruju'uhu aniz zambi, dimaksud dengannya adalah kembalinya hamba daripada dosa. Para muhibbin rahimakumullah, kembalinya hamba dari dosa itu tobat. Karena manusia itu pada asalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih dan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan atas kesucian. Siapapun dimanapun
Pokoknya bila kanak-kanak yang lahir itu anak siapakah, itu suci. Nah, lalu apabila si manusia ini berbuat satu dosa, kemudian dia tobat, itu namanya kembali kepada kesuciannya. Kembali kepada kesuciannya. Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa kanak-kanak yang disebutkan tadi lahir atas keadaan fitrah, suci, bersih. Nah, kanak-kanak itu andai kata dia dibiarkan di suatu tempat yang tidak ada pengaruh lainnya, niscaya kanak-kanak itu beriman kepada Allah. Misalnya ada anak lahir, hingga anaknya lahir, mamanya mati, abahnya mati. Di kampung kada ada manusia, kada ada pergaulan, cuma anak-anaknya hidup, berkembang, begana, jadi remaja, jadi dewasa, beriman kepada Allah. Pasti beriman kepada Allah, karena dasar itu anak sudah fitrah, sudah suci. Nah, kenapa kita manusia ini ada kafir, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Muslim, ada apa? Itu menurut Nabi adalah sebab keluarga lingkungannya yang membuat demikian itu. Nah, kita jadi Muslim karena orang tua kita dulu Muslim. Ada anak yang kafir, itu ada pengaruh dari orang tuanya dulu yang kafir. Padahal dasarnya manusia itu adalah fitrah, suci. Nah, jadi apabila orang yang berbuat dosa itu berarti mengunturi kesuciannya, dan dia tobat, kembali kepada kesuciannya itu. Wa syar'an ar-ruju'u amma la yardallah ila ma yurdih. Kalau di dalam bahasa agama, tobat itu tadi dalam bahasa Arab. Kalau bahasa agama, tobat itu artinya kembali dari sesuatu yang Allah tidak ridha kepada sesuatu yang meridai akan dia oleh Allah Ta'ala. Nah, itu tobat dalam pengertian agama. Jadi kalau ada Al-Quran memerintahkan kita tobat, ada hadis-hadis Nabi memerintahkan kita tobat, arti tobat di situ adalah kembali dari sesuatu yang tidak diridai Allah kepada sesuatu yang meridai akan dia oleh Allah Ta'ala. Mimma huwa mahmudun fi syar'i, dari sesuatu yang dia terpuji pada syariat ini. Fayashmalut taubatal wajibata, maka mengandunglah itu pengertian akan tobat yang wajib. Wahiyal waqi'atu minaz zambi, yaitu tobat yang jatuh daripada dosa. Wal mandubata, dan tobat yang sunat. Wahiyal waqi'atu, yaitu yang jatuh minas syubuhati wal makruhat, daripada yang syubhat dan makruh-makruh. Wahiyya taubatuz zuhad ngarannya. Jadi tobat itu ada dua. Pertama, tobat yang wajib, itu tobat daripada dosa. Orang yang tadi berdusta, nah lalu inya menyesal, lalu inya bampi, udah hendak mau ulang lagi, astagfirullahalazim. Nah, itu tobat yang wajib. Ada tobat yang sunat. Nah, tobat yang sunat ini tobat daripada perkara-perkara yang syubhat dan yang makruh. Misalnya ini ada makan makanan yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Nah, habis makan itu lalu inya tobat kepada Allah. Ini tobat yang sunat. Nah, ada lagi misalnya yang makruh. Hal-hal yang makruh banyak.
Perbuatan-perbuatan yang makruh sangat banyak. Lalu ingin menyesal dari perbuatan makruh itu dan berniat kada akan mengulang lagi. Nah, maka tobat itu tobat yang sunat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa taubat yang wajib itu berfungsi antara lain li taufiqil ibadah. Itu fungsinya taubat yang wajib. Faidahnya taubat yang wajib itu banyak. Salah satunya agar kita dapat taufik ibadah. Itu salah satu. Kenapa kita maka malas sembahyang? Pasti ada dosa. Kenapa kita malas berbuat kebaikan? Pasti ada dosa. Dosa-dosa itulah yang menghalangi datangnya taufik kepada kita. Sehingga perbuatan baik itu kita kada bisa melakukannya. Nah, salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa yang belum terampuni, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kada kawa sembahyang tahajud, kada kawa sembahyang tahajud, pada bangun tengah malam, duduk tengah malam, mengupi, minum, beruku tengah malam, tapi tahajudnya kada kawa. Tahajud kada kawa, padahal kadang alih cakainya berwudu satu mas sembahyang 2 rakaat tahajud, cuma nya kada kawa tahajudnya, kada ada taufik Allah. Sebabnya apa? Dosa sebabnya. Nah, itu fungsinya tobat ini, tobat yang wajib nih, supaya bisa melakukan amal ibadah, supaya bisa melakukan amal kebaikan. Adapun tobat yang sunat. Nah, tobat yang sunat itu salah satu faidahnya adalah lihalawatil ibadah, untuk kelezatan ibadah. Kenapa sembahyang ini kada mau nyaman? Kenapa membaca Quran itu kada mau halawah, kada mau manis? Kenapa membaca salawat itu rasa kada nyaman? Itu sebabnya adalah kita kebanyakan melanggar nang makruh, kebanyakan makan nang syubhat, dan kita kada tobat daripada itu. Akibatnya amal ibadah kita ini selalu rasanya rasa kada nyaman. Bisa kita lakukan tapi kada nyaman. Nah, kalau dosa itu kada kawa lalu beribadah. Kalau nang makruh syubhat beribadah bisa tapi kada nyaman, kada ada halawah. Ini sembahyangnya bisa, tahajudnya bisa, tapi kada ada nikmatnya. Itu sebabnya apa? Kebanyakan nang makruh, kebanyakan nang syubhat. Nah, bila tobat dari makruhat, tobat daripada perkara syubhat, maka akan didapat halawatul ibadah, manisnya ibadah itu.